Ya, malam semuanya. Ya, untuk golden tetap di situ-situ aja. Mungkin kalaupun dia terjadi penaikan untuk golden mungkin di 3936 masih bisa, tapi setelahnya ya mungkin tumbang kembali. Tapi ini sudah ngepost sih. Kalau untuk golden itu sudah ngepost di 1946 ini harusnya sudah cukup ya. Kalaupun ada momentum kenaikan tidak terlalu banyak, dia akan drop sampai tetap sama, targetnya adalah November. Ya malam, ya malam semuanya, malam semuanya. Ya di tap-tap layarnya dulu. Ini masih sedikit ya orangnya ya. Di tap-tap layarnya dulu. Ya agak rada batuk-batuknya. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman, tidak terlalu lama. Yang penting sudah bisa itu. Bagaimana bukan SRB untuk saat ini? Apa masih kuat untuk kenaikan untuk SRB-nya? SRB cenderung untuk sideways ya. Kalau saya secara pribadi SRB itu kan tak buat untuk 2025. Jadi makanya kalau teman-teman yang megang SRP ini gini, kalau tujuanmu untuk scalping kayaknya kurang tepat. Jadi kalau untuk SRP memang untuk 2025. SRP itu paling susah ditebak. Nah, bisa enggak kan nanti koreksi untuk SRP? Bisa. Jadi saya tidak ngomong bahwa SRP tidak bisa koreksi ya. SRP bisa koreksi. Di 042 pun bisa kesentuh lagi, bisa. Caranya gimana ya, cicil kembali aja. Nanti ketika SRP-nya di 0,425 ya kita cicil kembali. Gitu aja. Jadi nyicilnya pelan-pelan aja. Kalau turun ya koreksi diambil lagi, koreksi lagi diambil lagi, gitu aja. Terus untuk kita pantau dulu untuk BTC dominan sudah mulai koreksi. Itu cukup bagus, berarti altcoin sessionnya juga akan terbentuk. Moga-moga aja ya. Karena jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika momentum ini bersamaan dengan momentumnya altcoinnya itu udah di bawah semua, jangan takut ya. Nanti saya akan jelasin dari sisi bagaimana sih, apa makna dari momentum saat ini. Tidak usah takut, yang sudah triple bottom, double bottom, triple bottom itu tidak usah takut. Koin-koin yang sudah OYIP-nya muncul dan polanya adalah triple bottom dan double bottom, di bawah itu time frame 1 hari itu time frame yang stabil. Kalaupun terjadi koreksi bagaimana Om? Tidak usah takut, nanti saya jelasin ya. Contohnya seperti apa? Seperti BNB itu sudah tidak usah takut. Terus ETH kok naik turun tidak usah takut, tidak usah bingung, nanti ada penjelasannya. Apa sih yang mereka mau mainkan itu apa? Sebenarnya ini sedang menunggu BTC-nya aja. Tapi untuk altcoin itu tidak ada maknanya apa-apa. Ya, naik turun aja. Karena ini yang dimainkan adalah psikis. Nanti saya akan bahas tentang ini. Bagaimana psikis para retail dibantai habis ketika momentum seperti ini. Saya sudah amati momentum ini. Malam goya, oke. Ya biar masuk semua dulu, karena percuma saya membahas juga orangnya 8, 10 itu percuma. Lebih baik kita tunggu yuk di tab-tab layarnya dulu aja biar semua pada masuk. Ini tidak ada notif dong. Notifnya ada enggak? Ya Bro Prima ya. Jadi ya jadi makna saat ini apa untuk momentum untuk altcoin dan BTC?
Jadi teman-teman harus satukan beberapa kondisi yang perlu sob malam. Satu yang perlu teman-teman perhatikan adalah BTC dominan sudah mulai menunjukkan potensi koreksinya. Itu poin pertama, ya. Jadi apa maknanya? Kemungkinan akan dikasih napas dulu untuk altcoin. Ada potensi ke sana. Itu poin pertama ya. Ya, malam semuanya. Terus poin kedua yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah posisi BTC-nya di sini kan gantung ini di tengah kan. Ini yang membuat galau sebetulnya. Tapi kalau teman-teman satukan dengan kondisi marketnya seperti ETH, BNB, teman-teman sebenarnya sudah menemukan polanya. Tinggal ini apa sih yang mau, skenario apa yang mau itu. Skenario yang terakhir nanti saya akan bahas itu adalah bagaimana mempressure psikis para retail. Ya. Ini bahasan dari ini cukup berat, tapi seru menurut saya ya. Cukup, ini saya akan bedah nanti dari sisinya bagaimana psikis terakhir, di mana momentum terakhir, momentum sentral yang seringkali dipergunakan oleh para bandar untuk teman-teman itu goyah secara psikis. Nah, ini yang saya bedah nanti. Jadi makasih Bro Prima. Jadi apa yang saya lihat saat ini, bagaimana posisi BTC tergantung di tengah, di tem-tem 1 hari. Kenapa dia tidak tumbangin langsung toh? Kan gitu kan pertanyaan. Ini masih ada. Jadi di sini orang masih kecenderungannya, orang sudah takut. Retail ini takut dengan posisi penurunan untuk BTC ini, sudah takut. Otomatis yang diombang-ambingkan untuk makna terakhir apa? Psikis. Ya, terus posisi kalau kita baca secara posisinya, contoh ya, yang paling bawah itu adalah seperti BNB, seperti ini ya. Padahal secara momentum ini sudah kondisinya rata loh. Kenapa toh? Apakah yang beli kemarin-kemarin itu harus takut? Tidak usah takut. Kenapa saya bilang tidak usah takut? Karena momentum di sini ini sangat penting. Ini satu datarnya, garisnya, kalau kamu garis di sini ini dia akan sudah ketahuan. Oh, arah marketnya. Seandainya nanti teman-teman mendapati BNB di 203, itu wajar sekali. Itu akan bersamaan dengan dentuman yang akan dibuat oleh psikisnya BTC, itu didropin, peng. Tujuannya untuk apa? Retail kabur. Karena itu langkah terakhir, mereka akan makan semua barang buangan dari retail. Ya, makan semua barang buangan dari retail. Lah, tergantung teman-teman ini retail yang mana. Retail yang cerdas melihat momentum atau retail yang takut terhadap sebuah momentum. Di sini nanti akan membuktikan kualitasmu. Bagaimana bertahan dan melihat semua market dengan kejelian dan dengan psikis atau mental yang baik. Gitu ya. Disinilah seninya di dalam dunia trading. Saya belum pernah bahas tentang ini. Jadi perhatikan baik-baik, karena ini sebuah momentum yang sebenarnya akan menjadi satu dasar di mana teman-teman bisa melihat market ketika kondisinya sedang crash seperti ini. Ini bagus, gitu. Ini bagus untuk pembelajaran kita semua trader di Indonesia. Ketika market punya dentuman crash, pergunakan momentum itu untuk belajar. Itu yang pertama harus teman-teman gali di dalam sebuah momentum. Terima kasih Bang Alvin, Bro Fikri ya. Jadi itu yang perlu teman-teman lihat. Kenapa BTC itu di tengah? Kenapa altcoin sudah di bawah? Karena disinilah siklusnya yang akan diajar. Jadi ini bukan lagi soal harga yang turun terlalu drastis, tapi bicara soal mental atau psikismu itu setahan apa melihat semua momentum ini. Ya. Jadi ketika psikismu itu baik di dalam momentum ini,
kamu akan jadi retail yang bisa mempergunakan momentum, saya ulangin lagi, atau sebagai retail yang takut terhadap momentum yang sangat mungkin dalam benak para retail itu mengerikan. Kalau buat saya tidak mengerikan, karena saya suka dengan momentum ini. Malah ini momentum yang penting untuk bisa mengerti seberapa ketukan di dalam dunia tradingmu itu memiliki ketepatan di dalam momentumnya. Jadi hari ini, beberapa hari ke depan nanti akan sangat teman-teman perhatikan dengan detail. Kenapa sih? Maknanya apa? Kalau saya membaca makna dari saat ini adalah posisi altcoinnya, makasih Bro Sebastian, sedang didorong polanya. Kalau teman-teman perhatikan dengan detail lagi, ini adalah pola sudah triple bottom. Jadi sudah mentok. Jadi kenapa ini naik dulu? Kenapa kok enggak dari kemarin itu? Ya memang sengaja menunggu apa? Menunggu BTC. Ini BTC-nya di sini tujuannya untuk tahu gendro wetasem gitu. Nah, gitu loh. Takut enggak kamu? Kabur enggak kamu? Retail kabur enggak kamu? Gitu. Ya, nanti ya, udeng ya. Tujuannya itu. Karena cuman di titik inilah psikisnya harus dihabisi. Makanya saya mengingatkan ada dua jenis retail. Satu retail yang bisa mempergunakan momentum di tengah crash seperti ini, atau retail yang selalu takut terhadap sebuah pergerakan merah atau crash seperti ini. Nah, kita ini di basic yang mana gitu. Nanti menentukan kualitasmu di dalam dunia trading. Gitu ya. Koin yang masih di hold jangka panjang. Koin yang masih di hold jangka panjang, GAL. GAL sudah margin harusnya ya. GAL. SRP nanti tunggu aja kalau ada koreksi-koreksi. Terus yang layak di itu sebenarnya kemarin harusnya itu dari Bro Andrew itu bagus ya. Kita sudah margin, saya sudah margin 50% untuk GLMR. GLMR itu tadi sudah murah. Beli koin-koin yang sudah minusnya 98%, 80%. GLMR, terus ada lagi itu yang sudah turun terlalu banyak itu apa ya? KDA kayak. Ada ada bagus, nggak apa-apa. SLM bagus, nggak apa-apa. Ya, ini sebentar, jangan tanya yang lain dulu. Saya akan jelasin tuntas dulu. Skenario apa dan bagaimana menghadapi kondisi market seperti ini. Masih keren mie telur kemarin. Malah dong ngekek gue. Tak boleh hilang. Kalau nanti ETH barukah? Enggak, kalau ATH baru, Altem High baru itu enggak. Mungkin GAL itu akan sampai $17 bisa. Nanti tunggu aja 25 itu, iya siapa tahu ya. Lapar pengen minyak om. Kok tanya seputar halving BTC apakah kemungkinan bisa ATH? Bisa, sangat bisa. ATH baru ya, nanti 2025. Sebaiknya share sekarang atau bulan Desember. Kalau untuk saat ini race ini saya ulangin kembali ya. Untuk semua koin ini penting ya. Semua koin momentum dan maknanya itu adalah cuman sampai MA99 kalau saya melihat. Jadi apakah koin-koin ini saya beli? Tidak. Jadi koin-koin ini yang saya beli seperti GLMR itu kan karena sudah tumbang, beda ya, jenisnya beda ya. Itu koin-koin yang sudah tumbang 98% itu berbeda. Jadi koin yang sudah tumbang tapi proyeknya itu bagus. GLMR itu sudah margin kan 50% itu dari Bro Andrew info ya. Pada kemarin itu dapat margin. Karena apa? Produknya Moonbeam ya. Dan itu bagus. Kalau dia sampai
sampai minus segitu dan naik gitu ya, itu bagus, bisa di take profit 50%, kan berarti modalmu tinggal 25%. Aduh, berarti sisanya margin sama modal 25%, biarkan sampai bulan, kan lumayan seger gitu ya. Terus produk yang lain apa? KDA, ICP gitu ya. Terus GAL sudah naik itu 45%, harusnya bisa di TP separuh, sisain boleh juga ya. Jadi itu iya sama-sama. GAL itu GLMR itu Bro Andrew yang info itu. Terus RSR kayaknya itu bagus. RSR ya, itu bagus. Ya, yang sudah murah. Jadi produk-produk gitu belinya berapa? Enggak usah banyak-banyak, $50 gitu ya, boleh maksimal. Kalau margin jual. Nah, terus yang paling penting ini teman-teman jangan bereuforia terlalu berlebihan. Ini saya takutnya ini bereuforia terlalu berlebihan. Saya ulangin kembali, saya tidak bereuforia terhadap market ini. Jadi momentum saat ini yang saya baca adalah dia kalaupun bisa bernapas, ini seandainya BTC mau diturunin boleh ya, mau didropin dulu boleh. Kalau dia didropin dulu hari ini berarti kan semua rata turun. Jadi semua rata turun kan, nggak usah takut. Teman-teman perlu lihat, kalau dia didropin malam ini berarti toyibnya terbentuk. Kalau toyibnya terbentuk berarti prospeknya bagus ya, naik ke MA99. Kalau pengen dia cat, larilah ke YouTube. Itu kita sedang live di YouTube, catnya kelihatan gitu ya. Jadi seperti apa momentum dari BTC ini? Ini kalau umpamanya nanti malam didorong ke bawah ke 25.000, saya enggak kaget, saya malah beli apa? BTC up, saya scalping ya, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Saya scalping tujuannya BTC up nya nanti saya jual ketika sudah sampai 28.300. Kalau terjadinya 25.000, saya pukul BTC up, saya scalping BTC up ya. Kalau sampai dia turunnya di 25.000, saya ambil BTC up. Karena teman-teman perlu perhatikan, momentum pada 24 Oktober 2019, momentum itu mirip sekali dengan kondisi market saat ini. Ini yang teman-teman perlu perhatikan adalah momentum ini. Ini yang mungkin bisa terjadi dan mengulang kembali. Dan setelahnya banding ke atas. Ya, makasih Bro Elit. Kalau yang mau lihat cat bisa ke itu ya, bisa ke YouTube ya. YouTube ini lagi live streaming untuk Iwan Crypto ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau saat ini dia tumbang, malam ini tumbang, betul-betul tumbang BTC-nya ke nyampe enggak 23, enggak usah takut. Karena apa? Posisinya itu datar. Dan teman-teman perlu perhatikan, kita juga satukan dengan posisi marketnya altcoin. Altcoin ini sudah posisinya itu triple bottom semua rata nih. Ini time frame satu hari itu time frame yang mapan. Jadi momentumnya akan kemana? Ke MA99. Apa sih makna dari altcoin dan BTC? Saya akan jelasin dari maknanya ya. Jadi kalau untuk BTC itu maknanya lebih cenderung dia itu menata dari benangnya di tengah posisi downtrendnya. Untuk persiapan pra-halving yang ditata apa? Benang MA99-nya. Jadi kalau naik lebih dari 32.000 itu saya tidak percaya, terlalu mimpi ya. Karena momentumnya ini dibutuhkan naik ke atas di 28.300 sekali atau sampai 29.000, dia tumbang kembali. Kenapa tumbang kembali?
karena biar menyeret MA99 ini. Ini MA99 ini perlu diseret dengan apa? Dentuman keras. Lah saat ini belum waktunya dentuman itu ada. Karena perlu yang namanya napas dulu. Kalau melihat apalagi sudah terlihat dari posisi alkoinnya. Alkoinnya sudah siap semua, sudah. ETH juga sudah siap, BNB sudah siap. Terus kalau teman-teman lihat itu sandbox sudah siap, ADA sudah siap, Matic sudah siap, triple bottom atau double bottom rata-rata. Jadi persiapan untuk altcoin untuk naik di area MA99 atau atasnya sedikit itu sangat serentak. Itu perlu dicurigai. Dan maknanya apa? Apa maknanya antara BTC dan altcoin? Itu nyambung. Nggak mungkin dia berdiri sendiri-sendiri. Itu maknanya nyambung. Nanti teman-teman tak jelasin pelan-pelan. Kalau yang pengen tahu chartnya pindah ke YouTube. Jadi lebih ngeh gitu loh. Maknanya apa? Ya malam semuanya. Nunggu BTC-nya, betul. Sebetulnya maknanya saat ini menunggu BTC-nya. Kalau BTC-nya mau turun sekalian ke 25 tidak ada masalah. Apakah altcoin kedorong terlalu dalam lagi? Tidak. Jadi kenapa BTC dibiarin di tengah? Makanya ada dua karakter di dalam retail di tengah market seperti ini. Karakter retail yang pertama adalah melihat market yang merah ini sebagai peluang untuk mendapatkan margin. Berarti kan psikisme harus benar, psikisme harus baik, psikisme harus melihat momentum ini sebagai sebuah waktu atau sebuah kesempatan untuk kamu membeli kembali. Atau kamu menjadi bagian retail yang kedua yang selalu takut kepada genderuwo etasem. Ditakuti BTC mau drop lagi loh, gitu. Pedih kabur. Nah itu aja. Itu yang saya pengen sampein. Gitu loh. Apakah kita terus sebagai trader yang selalu ngelepeh gitu ya? Jangan lihat semuanya itu ketika merah kita takut. Lihat momentumnya apa? Sikapi dengan baik, pukul balik. Gitu. Jadi jangan malah kita ini teras apa ya? Tes. Ono pedote barang. Enak gitu ya. Itu yang perlu teman-teman saya pengen sampein. Karena ini penting sekali. Ya, ini penting sekali untuk teman-teman di tengah market seperti ini. Yang paling penting buat jaga itu adalah psikis. Karena mentalmu itu menentukan bagaimana kamu margin. Ya. Jadi sudah di bawah triple bottom, ada triple bottom, BNB triple bottom. Ini temperem stabil, temperemnya temperem 1 hari. Terus ETH juga sama. Mau dikemanain? Gitu loh. Jadi nalar kita tuh harus juga bernalar gitu loh. Ya. Jadi nanti kita tidak dicekoi terus dengan pembodohan gitu loh. Nah, yang saya maksudkan bahwa setiap trader itu memiliki ketukannya ya ini. Disinilah nanti membuktikan kamu bisa ndak menyikapi market seperti ini apa reaksimu. Nanti kamu akan ngerti. Keputusan-keputusan tradingmu itu akan ditentukan. Malam ini akan kamu belajar banyak. Ini minggu-minggu ini ya akan belajar banyak. Ini pelajaran yang sangat menarik sekali. Teman-teman nanti bisa amati ini. Apakah betul marketnya itu short sampai 21? Saya tidak percaya.
karena sudah rentengan gini. Ini sudah tidak bisa kabur. Temprem 1 hari, triple bottom, beberapa produk mapan stabil, tinggal menunggu satu momentum yaitu BTC. Yang digoyang apa? Psikismu. Kesempatan terakhir cuman psikis. Senjata bandar cuman itu tok yang terakhir. Oke, mau kabur enggak? Dan disinilah saya di dalam trading saya di dalam 3,5 tahun, kalau teman-teman perhatikan, di dalam downtrend seperti ini tidak mudah, serius. Tapi belajarlah sesuatu, saya percaya bahwa Indonesia ini akan belajar sesuatu di tengah downtrend ini. Semoga saya bisa menyelesaikan dari kondisi downtrend ini untuk menjadi pembelajaran buat semua, bahwa di dalam market downtrend pun kamu bisa margin. Saya melewati semua ini, saya amati dengan detail, saya belajar, saya terus belajar setiap hari. Saya suka belajar gitu. Makanya kenapa ketika saya sudah itu, saya susah digoyahkan, susah, karena saya punya cara berpikir saya sendiri. Dan itu yang harus ada di dalam naluri tradingmu. Itu yang saya pengen sampaikan kepada trader di Indonesia ini, memiliki kapasitas dalam ketukan eksekusimu itu dari dalam dirimu, tidak tergoyahkan. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang saya pengen tanamin ini gitu. Untuk teman-teman, ini market krusial. Market krusial. Beneran. Gitu ya. Jadi yang saya pengen sampaikan, jadi tidak usah takut. Ini dia cuman satu momentum itu adalah dia mau pukul dengan BTC-nya. Untuk apa? Ngelemahin psikismu. Nanti yang tidak kuat kabur. Kalau saya melihat momentum seperti ini, saya senang. Loh, kok senang dia? Ya saya sudah pasang jaring. Karena menurut saya ini sudah mentok. ETH ada, tinggal nunggu sedikit-sedikit tok. Biarin aja dia mau main apa. Gitu. Tujuannya nanti sampai mana? Ini akan membimbing kita. Kalau untuk altcoin itu akan sampai MA99. Kenapa Om tidak terbang saja? Nah ini nanti kalau teman-teman di atas ini tujuannya contoh seperti ada. Ini tujuannya kemana? Dia itu akan mempertahankan MA99. Jadi ini punya makna. Kenapa dia triple bottom di sini datar? Kenapa dia harus naik? Dia itu ngenteng di sini. Biar MA99-nya tuh datar. Kita pakai template-nya ada 1 hari. Benangnya adalah MA7, MA25, MA99. Jadi marketnya itu MA99-nya dibuat datar bagaimana? Ya dia harus bertahan. Dia pukul dulu satu ketukan ke MA99. Makanya kenapa ketika MA99 tarik modalmu. Karena momentumnya memang tidak panjang. Bukan waktunya momentum untuk altcoin session. Ini cuma mempertahankan MA99 biar dia tidak short lagi. Karena pra-halvingnya itu harus dipersiapkan. Ini yang namanya cup and handle. Ya. Jadi besoknya mau kemana? Ini paling sedikit di sini, nanti tumbang lagi, nanti bermain lagi di sini, area di sini. Ini Desember sampai Januari baru diangkatin, baru kamu ditumbangin lagi. Ini kurang lebih polanya seperti ini ya. Cup and handle. Kalau kalian pengen tahu chartnya di YouTube ya. Ini yang saya lihat secara market. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah takut melihat BNB beli tidak beli. ETH saat ini beli itu momentum. Ada beli, Matic beli, cuman pesan saya sampai MA99 tarik modal atau sebelum MA99. Sisain running marginmu aja. Karena nanti di MA99 ketika BTC-nya sudah di 28.300, lebih baik kamu 28 atau 28.300
lebih baik kamu cicil BTC Down. Itu bisa disimpan sampai November baru naik. Itu. Jadi market saat ini apa? Senjata rahasianya terakhir cuman BTC. Ilmu terakhir buat para paus apa? Ya buanglah barangmu retail. Itu aja ilmunya. Ya kamu termasuk retail apa? Renungin baik-baik omongan saya. Kamu termasuk retail apa? Retail yang mempergunakan momentum ketika harganya di bawah dan membeli untuk dipersiapkan untuk margin, atau kamu menjadi retail yang ketika dia short kamu takut dan jual barangmu, dan besok ketika naik kamu getun gitu. Dan disinilah nanti akan membuktikan seperti apa kapasitasmu di dalam bertrader, menjadi trading. Itu pesan saya di tengah momentum ini. Saya berharap ini bisa sampai pesan saya ini, karena momentum ini saya memang sedang tunggu. Apakah market downtrend itu kamu bisa dapat margin? Ini sebenarnya saya jarang membahas tentang sampai sedalam ini kebetulan ya saya bisa menyampaikan. Saya berharap penyampaian saya bisa ditangkap dengan simpel, sederhana, dan teman-teman bisa menggunakan ini untuk di masa depan. Oh ternyata seperti ini ya momentum itu, gitu ya. Jadi kita perlu melihat beberapa sisi dari momentum itu. Itu cara saya melihat market gitu. Dan terus yang perlu teman-teman perhatikan juga, BTC dominannya sudah drop. Ya, BTC dominannya sudah drop. Gitu. Ya, sekarang sudah cukup. Ini tinggal 10% aja hidupku. Baterai HP saya tidak terlalu lama. Itu ya. Jadi nanti kalau tahu-tahu pet ya berarti yang di TikTok itu baterainya habis. Jadi yang mau tanya, saya cuma sebentar aja. Intinya menurut saya sudah poin semua yang saya bahas ini. Lebih baik teman-teman mengeksekusinya gitu ya. Terus kalau yang mau tanya aja boleh. Yuk kita akan bahas. Saya akan kasih waktu karena ini kan baterainya tinggal 9%. Jadi saya akan kasih kesempatan untuk 5 koin. Jadi ya 5 koin yang bisa ditanyakan. Waduh, pindah ke YouTube. Iya ini habis loh Bang Alvin, bener. Ya maaf ya, tadi saya tidak bisa konsentrasi membaca semua typing teman-teman, karena saya konsentrasi untuk bisa menyampaikan apa yang saya lihat saat ini. Saya berharap untuk bisa teman-teman tangkap ini dengan baik. Solana oke, Solana. Koin pertama adalah Solana. Kalau bisa koin-koin yang bagus-bagus ya, yang banyak personilnya gitu loh. Ya. Jadi biar poin, karena ini waktunya terbatas, jadi kita pergunakan benar-benar itu, karena baterainya kan habis gitu ya. Jadi saya berharap untuk bisa dipergunakan dengan maksimal. Cardano sudah kan tadi. Kalau yang di kalau di YouTube. Jadi kamu yang mau lihat chart, kamu pindah ke YouTube. Itu di YouTube kita itu. Matic udah dibahas belum? Matic ya boleh, ICP ya boleh ya, ICP itu bagus lagi momentum. Matic, Solana, ICP ada sudah triple bottom, boleh mulai cicil kembali, boleh. Nanti jualnya gini ya, di MA99 dijual modalnya, yang dirunningin adalah marginnya. Kalau sudah belok marginnya ya dijual KB, karena belum saatnya untuk saat ini, belum waktunya untuk itu ya. Tapi kalau yang dirunningin itu margin, tidak ada masalah kan, gitu loh. Gitu ya. Terus untuk Sol, jadi yang kita runningin itu nanti kalau di atas MA99 margin. Jadi kalau margin yang di runningin ya tidak ada masalah, gitu loh. Wong barang margin, mau naik mau turun mau segala posisi juga boleh lah, gitu ya. Jadi dengan seperti ini, pergunakan momentum yang mau naik ini ya beli, ojo kabur malahan.
Blong sudah di bawah lah, terus mau beli di bawah mana lagi? Kalau kamu kabur saat ini mau beli dari bawah mana lagi? Altcoin itu udah drop di bawah. Ya kalau kamu kabur saat ini, lah kan jadi aneh sih, buat tunggu ini apa gitu loh. Nangkap ya? Saya berharap gini loh teman-teman, kalau sudah drop di bawah, subah sampai delosor triple bottom, lah malah kabur, lah kan aneh. Untuk Sol ya Sol ini kalau harusnya kalau nanti semua momentum ya ini momentum. Tapi kalaupun terjadi koreksi kemungkinan deh ya, kalau dia dibanding ke bawah lagi ya mungkin areanya 1745 ini bisa kesentuh lagi, mungkin membentuk double bottom dulu kan kita tidak ngerti, tapi kesempatannya kecil sekali. Seharusnya kalau sudah posisinya gini dipertahankan, harusnya momentumnya dia akan dikasih napas ke atas, tapi dia bermain cuma tidak banyak gitu ya. Saya kabur cari dana pusat ya enggak, aneh all in di SLM aman nggak sih? Waduh, kalau all in di produk yang seperti SLM gitu ya, saya tidak berani. Karena kalau kamu tanya saya itu memberikan porsi untuk altcoin ini cuma 30%. Tapi karena momentum saat ini downtrend, ini maknanya bukan untuk saat ini, bukan untuk beli koin dari jangka panjang, buat jangka panjang enggak. Kalau mau jangka panjang kenapa enggak SRP bukan LSM? Kan lebih jelas SRP daripada SLM. Kalau saya loh ya. Gitu ya. Tapi itu pun juga tidak mungkin saya all in di SRP. Thank you Bro Fahri. Kayak FTX gimana kira-kira? Kalau Binance kayak FTX ya kabur kita. Aja mentelong. Ganti exchange, kok bingung. Ya tinggal pindahin aja. Ngerti, sudah tahu. Ya, thank you Bro Fahri. Yuk di follow buat Bro Fahri. Dan mesti ada infonya dulu, nggak mungkin loh dadakan langsung. Ya tarik aja, pindahin induk DAX, itu simpel, nggak usah dipikir banget. Baru cuma punya 2 BTC up sama BTC down. mantap kalau itu mantap, BTC up dan BTC down ya. BTC up dan BTC down kalau teman-teman bisa pergunakan itu dengan baik, itu akan teman-teman makan habis semua, naik turunnya itu seru banget. Kalau teman-teman perhatikan momentum di tengah downtrend ini, pembelajaran yang cukup baik yang bisa teman-teman amati adalah marketnya BTC down dan BTC up. Itu market ETF itu tidak perlu dana besar ya, kamu tidak perlu dana besar di bawah 100 juta, tapi dengan ilmu kamu akan punya kesaktian menyatukan antara BTC down dan BTC up. Itu sebenarnya yang teman-teman di Telegram yang sudah itu ya, harusnya akhirnya akan ngerti, oh ternyata caranya ngambilnya seperti ini. Startnya dari atas itu kita ambil sudah BTC down dulu, scalpingnya adalah BTC up. Kita kondisi market posisinya nanti BTC di 25, kita ambil lagi BTC up nya untuk nahan koreksinya. Jadi seru sekali, ini market yang seru sekali yang teman-teman akan buat market ini. Akhirnya teman-teman melihat sesuatu yang berbeda di dalam dunia kripto. Oh ternyata di tengah downtrend pun kamu akan bersemangat. Yang dulunya lemes, makasih Bro Vika, yang dulunya lemes kamu tidak bisa apa-apa, cuman liatin koinmu mau beli di atas dan sangkut, dan DCA ilmunya DCA meneh. Kalau teman-teman yang di CBD kan kita memang sudah tidak banyak punya koin, kita sudah kabur, yang kita punya adalah BTC down gitu. Jadi apakah nanti marketnya CBD Army ini mempengaruhi?
ojo terlalu mimpi kegedean. Kita itu cuma teri, kita itu cuma plankton, kita tidak bisa mempengaruhi market gitu loh. Kita ini satu kumpulan yang ngerti ketika market downtrend ini bagaimana caranya kabur di dalam market downtrend ini. Pergunakan momentum itu untuk kita bisa dapat margin, karena hampir rataan market downtrend itu, hampir rataan itu orang sangkut. Nggak sangkut itu hebat, serius. Nah, nggak sangkut aja hebat. Ada satu om yang paling sakti, yaitu kesenangan tiba. Lagi dapat dari terima kasih yang udah ngasih. Ya, mantap ya. Mantap. Itu GLMR itu Bro Andrew. Itu di mana waktu di itu di Telegram Bro Andrew itu. Ya, 50%. Lumayan itu. Sudah bisa take profit ya. Seger. Mantap. Selamat semua ya yang sudah margin. Terus untuk Sol ini ya paling naik pun ya mungkin di 22 gitu ya. Sideways dulu, nanti tumbang lagi. Ini dikasih napas pun tidak banyak, nanti tumbang lagi bisa. Ando aja lah ya. Ikutin iramanya aja dulu. Ini marketnya mau seperti apa ya, kita ikutin aja dulu. Tapi kalau saya melihat marketnya tidak banyak, karena gini teman-teman, kenapa tok tidak akan lama. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah BTC dan ETH-nya. BTC dan ETH-nya itu terkendala oleh dia kondisinya sudah di atas. Jadi posisi dia bearish memegang kontrol, tapi posisinya di atas. Ini belum di bawah seperti altcoin yang lain. Jadi ketika nanti dia di area 28.300 dan 29.000, inilah yang akan membuat crash market antara BTC dan altcoin itu tumbang, krek gitu. Itu pada bulan Oktober. Saya tidak tahu Oktobernya itu kisaran tanggal berapa, itu crashnya dentuman harusnya ya, gitu ya. Ini saat ini marketnya sudah toyib semua, jadi tidak usah takut. Terus ada lagi apa ya tadi tanya Shiba ya, kita mau bahas apa Shiba ini. Habis ini itu loh baterainya enggak. Jadi kalau nanti ini tinggal berapa itu 7%, tinggal 7%. Jadi kalau nanti mapet gitu ya, pindah ke YouTube ya. Karena tadi saya lupa jadi market saat ini tidak usah takut teman-teman. Nanti pada takut lihat, wah om ini bisa merah-merah ini om, BTC bisa itu. Makasih Bro Fahri ya. Jadi kalau market saat ini saya melihatnya itu menunggu dia kasih pukulan yang terakhir, itu adalah pukulannya BTC di 25.000 menurut saya gitu. Setelah itu diangkatin lagi kamu kayak roller coaster ya. Apakah untuk ada ETH Matic terkoreksi dalam? Tak kira enggak, karena ini akan cepat sekali. Moga-moga aja ya malam ini ya terjadi BTC nya itu koreksi yang crash sedikit lah, lebih cenderung ke 25.300. Saya tidak yakin akan 25.000, kemungkinan bisa 25.325-an lah, sekitar area-area itu. Kemungkinan itu bisa kesentuh sekali dan nge-weak, dan itu akan memunculkan candle tayo besok pagi. Close candle-nya setelah itu kan berarti candle gantung gitu ya. Dan saya masih ingat, ini saya ingetin kembali, pada hari Kamis nanti akan ada speak-nya untuk Jerome Powell. Besok Kamis itu ada speak-nya Jerome Powell ya, dan itu akan menjadi momentum pump, kemungkinan besar akan menjadi momentum pump
kalau saya tidak salah membaca marketing. Karena Korio Gunawan tadi sudah info ya, Kemis ada speak ya. Jadi nanti teman-teman lihat aja speak dia di Kemis untuk Jerome Powell, bukan Jerome Pauline ya, Jerome Powell ya. Bastard sama Fainai ya. Ini yang untuk yang Shiba itu aja, target nanti di 080, nanti bisa di itu di TP dulu bagian ya. Terus untuk dot ya, yang di pokoknya gini teman-teman, kalau saya secara pribadi beli untuk tipe up ini untuk scalping, nanti MA sebelum MA99 saya sudah jualin semua, karena di MA99 itu saya akan beli tipe down ke depan gitu ya. Jadi ini tujuannya cuma untuk scalping aja, maknanya belum terbang, belum. Ini waktunya bukan untuk terbang-terbangan ya. Thank you bro Fahri. Kecuali gini ya, contoh ini GLMR tadi ya yang Bro Fahri itu ya, aku ya juga udah ambil itu, margin bisa lumayan. Waduh lagi mulai redupnya nih lagi ya. Thank you. Ini tak ambil itu ya boy, kelihatan enggak? Saya baterai Rimai, aduh. Kalau yang enggak itu ke itu ya, pindah ke itu, ke YouTube ya. Thank you Bro Fahri buat berkatnya, semoga take profit selalu ya teman-teman. Ini untuk dot sudah breakout ya, harusnya sudah oke sekali ya, di follow untuk Bro Fahri ya. Ini sudah oke sekali, ekornya juga sudah terbentuk ya. Ya, besok Kamis libur ya, besok Kamis libur, padahal apakah tanggalan yang lain juga tidak libur ya? Harusnya libur ya. Punya ETF down apa aja Om? ETF downku BTC aja, BTC down aja. Makasih Bro Fahri ya, di follow buat Bro Fahri. Jadi kalau BTC downnya itu saya itu kan sudah take profit margin ya, karena saya itu dari BTC down saya itu 3800, 3300, 28.100 darinan pada waktu itu. Jadi saya sudah take profit marginnya itu 54% itu di 25.100 pada saat itu, 25.200-an lah saya take profit ya, agak terlambat. GLMR ETH barunya berapa? Kemungkinan di 17. GLMR ya 5 dolar. GLMR 5 dolar. Terus untuk GAL itu 17. Untuk ya itu yang saya lihat dua itu prospek. Terus KDA itu prospek. ID jangan dulu ya, masih 94%, jangan dulu ID ternyata. Malah daripada ID lebih baik yang sudah turun drop sekali itu RSR, itu bisa 50%, apa 50 dolar maksimal. Terima kasih helikopternya, kayak PP nya jenengan. Oh iya tok kelihatan helikopternya apa gitu. Ini hilang-hilang ya. Aku ndak tok petang ini. Ini petang banget loh, sudah tinggal 5% ya. Soalnya apa itunya, baterainya. Gimana, mau pindah ke YouTube semua? Pindah yuk ya teman-teman. Makasih ya Bro Fahri buat berkatnya, semoga take profit selalu. Yuk teman-teman, mau pindah ke YouTube aja. Ini soalnya cas-casan ini suara aku ndak iso ngecas iki. Iki ra iso tak cas itu. Saya coba ya, tak usahain untuk sebentar, saya tak cas dulu ya. Bentar.
Bentar ya, saya gas dulu aja. Kalau ini ngecas dulu. Bentar ya teman-teman, ini cara mengecas yang benar. Oke. Ya, bisa ya. Oke ya, ini tinggal 4% nih, makanya redup dia. Kalau mau pindah di YouTube boleh ya teman-teman, yang mau pindah boleh pindah di YouTube, bisa lebih itu. Ini untuk dot bagus ya, mulai breakout, double bottom sudah muncul. Jadi untuk dot targetnya itu 4,8 teman-teman. Nanti 4,6 itu take profit modalmu dulu aja, itu sudah cukup menurut saya. Kalau 46 itu buat take profit modalmu ya, gitu. Oke, koin yang lain apa? Yuk, tinggal 2 koin lagi teman-teman ya. Ini sudah 53, nanti ngepasin aja 1 jam ya untuk YouTube. Untuk dot nanti targetnya itu adalah sini. Ini buat target di sini aja. Nanti kalau apa, jadi maknanya untuk kenapa kok enggak di atas ke atas. Jadi maknanya untuk altcoin ini saya gambarin ya. Ini maknanya itu adalah dia itu akan mempersiapkan dari pra-halvingnya. Jadi teman-teman tuh jangan berharap terlalu berlebihan. Dasarnya apa? Nanti saya akan satuin altcoin dengan BTC dan ETH. Nanti teman-teman bisa ngerti sambungannya mereka. Seperti apa sih sebetulnya momentum market ini? Kenapa momentumnya dia dinaikin di MA 99 dulu, setelah itu ditumbangin dan dia bermain di area di bawah ini, dan setelahnya dinaikin lagi, terus dibanting lagi dan menuju ke pra-halvingnya. Kenapa momentum ini yang terjadi? Nanti saya bisa jelasin melalui riwayat 2019. Lihat lihat perjalanan besar banget kan supaya aduh ya betul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi momentum atau makna kenapa kok cuman ngenteng MA 99 nya tuh biar datar aja dia di time frame 1 harinya. Jadi maknanya dari altcoin itu seperti itu teman-teman. Tok itu ya, jeda ya. Makasih Bro Fahri buat topi cowboynya. Semoga take profit selalu buat Bro Fahri ya. Itu teman ya, kui terlalu kecedaan nih. Ayo. Itu ya, jadi momentumnya dot itu di bawah terus naik di MA 99, maknanya adalah ngenteng MA 99 nya biar dia datar. Terus kalau kita sambungnya, kenapa harus belok ke bawah? Ayo kita lihat momentumnya BTC. BTC pun sama, dia nanti naik di atas MA 99 dan dia short. Nah disinilah yang membuat saya melihat market ini bahwa ini adalah satu sambungan antara dia yang di bawah itu altcoin itu menata MA 99 nya untuk datar menuju pra-halvingnya, tapi di sisi lain BTC dan ETH di Telegram aja nanti bisa banyak tanya itu ya. Tadi siapa itu yang uang 50 juta dibeliin apa itu siapa? Oh lagi Bang Calvin ngono ora ya, batik Jawa ning salah bukan.
Oh, Bang Alvin tadi di YouTube Batik Jawa ya. Batik Jawa kamu kalau mau itu ikut aja Telegram, ikut nanti banyak updatean dari Telegram grup kita. Nanti itu aja barcode, itu ada barcode-nya, semua gratis, Telegramnya gratis, tidak ada yang bayar. Kamu bisa tanya sepuasmu ya. Nanti inbox saya di Telegram nanti tak masukin, atau Bro Elite Global gitu. Mau nambah nih. Oh iya. Halo malam Bro Arci ya. Untuk RSM ya Bunda ya. Yuk requestan buat Bunda Era RSM. Bukan RSM, RSR. Ya, untuk koin RSR reference price. Artinya apa ini? Ini koin apa toh Bang Calvin? RSR. Itu koin apa ya Bang Calvin? RSR. DTC koreksikah Pak? Ya koreksi tidak apa-apa, kita ambil momentumnya. Koreksi kalau seandainya koreksi di 25.000 tidak apa-apa, kita ambil untuk apa scalping aja sampai. Jadi ringnya kalau namanya dia turun di 25, ya ring yang dimainkan adalah 25.000 itu menjadi ring harga bawahnya. Harga atasnya sementara ini akan ada di 28.300. Jadi bisanya cuma scalping market saat ini karena downtrend, jadi tidak bisa buat jangka panjang. Jadi ketika 28.300 ya dijual kembali. Jadi untuk market saat ini, untuk yang beli koin bukan saatnya. Saatnya saat ini membeli koin ini nanti Desember. Oh, koin cadangan RSP. Loh, kok koin cadangan? Lebih dah. Berarti itu dong. Om Iwan BTC tetap sorkah ini? Ya kalaupun sor tidak ada masalah. Sornya 25 tidak ada masalah. Altcoin juga sudah mentok. Nanti terjadinya cepat tidak masalah. Karena itu momentumnya. Untuk apa sih momentum atau maknanya? BTC itu diturunin ke 25.300 pun maknanya adalah menggembosi dari mentalmu atau psikismu. Para retail itu biar habis secara psikis, secara mental, dan disinilah nanti akan membuktikan seberapa siap kesiapanmu di dalam melihat market ini. Kalau melihat market dari posisinya ada BNB, ETH itu kan sudah bottom semua, tinggal satu langkah aja, tinggal sikap dari psikismu apa gitu kan, ngelepeh, takut, kabur, apa gimana. Kalau saya secara pribadi saya diamin, santai aja, karena saya memang menunggu ini momentum triple bottom ini, saya tunggu. Jadi mau BTC nya mau koreksi 25.000, 24.850 sekalipun buat saya tidak terlalu pusing. Perbedaannya cuma satu, saya melihat candle merah sebentar sehari, ya udah biarin tinggal tidur gitu ya, nggak usah dipusingin. Kalau masih ada peluru ya ditambahin gitu aja. Karena apa? Ya ini momentum gitu. Jadi malah lain disinilah letaknya psikis di dalam trader. Penentuannya malah krusialnya saat-saat seperti ini. Nanti kita bisa membaca karakteristik trader kita, trading kita. Itu di momentum seperti ini. Ya. Selamat malam dunia. Bahas apa ini, Pak? Bahas kripto. Ya. Jadi untuk RSR seperti itu ya, untuk RSR. Oke. Jadi ikutin aja permainannya. Apakah BTC donya dijual semua? Tidak usah. Jadi saya ini saat ini malah itu konsentrasinya adalah ETH up dan BNB up. Turun cicil lagi, cicil. Thank you Bro Ekal. Malah saya turun cicil lagi. Bang. Lucu. Thank you Bro Ekal.
rada jeda ya taan ya. Yuk di follow buat Bro Hekal. Makasih ya. Bang nggak jual mie telur lagi. Kowe mie telur seneng dong. Tak golek yange lho, filter ya asem tenan tak. Filter telur ceplok ya. Enggak, besok pakai jas. Tak golek. Ora ketemu kok. Asem kok. Ya, jeda 2 kali tadi lah ya. Oh, jeda. RSR. Bunda, kalau untuk RSR ini kan sudah murah banget, tidak apa-apa ya. Ini salah satu koin yang teman-teman perlu. Kalau saya secara pribadi, boleh tidak diambil? Boleh, tidak apa-apa. Ini sudah minusnya segini. Ya ini kalau untuk yang pemburu koin-koin micin biasanya ngerti ini. Ini koin-koin yang seperti ini ya gamblingnya ada, bukan tidak ada ya. Gamblingnya ada untuk RSR. Cuman apa kalau mau mbok coba seperti tadi GLMR tahu-tahu naik 50% kan lumayan gitu ya. Karena koinnya sudah minus 99%. Seperti GAL dulu kita ambil di $1 naik 144. Kan lumayan 44%. Gunakan momentum itu, nanti yang dijual apa? Modalnya aja, sisain marginnya biar running. Kalau dia nanti naik margin lumayan gitu. BTC dan Om Iwan sekarang diemin aja. Nanti kalau 25 kalau Julius itu ya kalau 25.000 kesentuh, lebih baik mbok take profit lagi aja. Saya ada take profitan di area itu sekitar 0,0091 kalau tidak salah. Saya take profit di 20%-an ya 30% boleh itu. Jadi nanti satukan aja dengan posisi tipe up-nya. Kan ini kalau tipe up bisa mbok scalping itu di ETH up dan BNB up kan sudah di bawah. Itu bisa mulai mbok jaring pelan-pelan cicil aja. Itu untuk apa? Untuk nanti ketika BTC-nya mantul, berarti kan BTC down kita terkoreksi. Itu menahan lajunya koreksi. Tetap finalnya long term itu adalah BTC down kita. Tadi sempat dibahas sama Bang Kavin ya. Finalnya itu adalah BTC down. Kita ini mengawal BTC down-nya dari atas. Dari atas ke bawah itu sampai November itu kita mengawal BTC down-nya. Jadi yang kita buat scalping ETH, BNB up itu ketika jeda-jeda atau napasnya ketika dentuman itu terjadi, kita untuk koreksinya BTC down-nya ketika nanti narik BTC-nya, jadi kita tidak terkoreksi dengan cara ditahan oleh ETH up dan BNB up. ETF yang sudah memiliki prospek untuk penaikan, itu yang kita curi startnya di situ. Jadi dengan seperti itu, kombinasi itu akan membuat di tengah downtrend atau bearish memegang kontrol, teman-teman bisa tetap margin gitu ya. Ya, siapa? Semoga bermanfaat ya. Tuh, Julius. Kalau untuk RSR mantap sekali Bunda. Diemin aja. Ini boleh dibeli ya teman-teman karena sudah 99%, tapi saran saya sebaiknya tidak lebih dari $50 karena ini resikonya bisa tumbang, bisa rukul, bisa kita ndak bisa ngerti ya. Apakah kalau saya secara pribadi beli ya, tapi siti-siti $20 boleh ya. Kalau Om saya cuma pengen beli ini $10 ndak apa-apa ya. Kalau kan variasi, tapi kalau saya melihat ya oke lah, masih harga sudah murah sekali. Iseng-iseng berhadiah boleh. Seperti tadi GLMR juga iseng-iseng berhadiah, kebetulan margin. Nah enggak Om, itu minus 75%. Itu tak bisa. Mana itu? 75% itu apa itu minus? Dari kapan itu? Minus apa? Ludot kan mau wis dijelaske iki. Kamu pindah ke YouTube aja. Kelihatan chartnya.
Jadi targetnya itu nanti kalau di 46 itu jual dulu modalnya. Mau naik ya. Kalau nanti sampai MA9 di sekitar 4,6 dijual modalnya, runningin marginnya. Makasih Bro Arci. Jadi gitu. Karena maknanya saat ini cuman sampai MA99 dan di atasnya dikit, setelahnya tumbang kembali. Jadi dia cuman mempertahankan dari MA99 itu biar datar untuk menuju pra-halving. Jadi makna dari koin-koin yang sudah di bawah ini maknanya menurut saya lebih cenderung dia mempertahankan MA99 untuk datar. Tapi untuk BTC dia mempertahankan sampai MA99 di 28.300, setelah itu tumbang kembali karena memang momentum yang harus terbentuk itu adalah SOR untuk BTC dan ETH. Ya, dasarnya apa? Dari semua yang bahas ini dasarnya apa Om? Nah ini kita lihat pada riwayat. Ini saya tidak ngawur loh. Orang ini nganggo asumsiku sendiri itu deh. Jadi ini kita sudah bahas ini mulai dari Desember. Itu kita sudah bahas, sudah naik di sini. Kita sudah beli dari mulai Desember itu 15.850 dan BTC ya saat itu di tanggal 28 Juni itu saya melepas semua koin saya beli DTC down. Karena market secara 2019 itu adalah setengah tahun naik, setengah tahun turun, dan nanti akan ada kenaikan di bulan Desember dan Januari, setelahnya tumbang kembali lebih dalam. Jadi ini market yang sebenarnya terjadi seperti itu. Dan di sini nanti November ke Desember itu ada membentuk double bottomnya dulu. Ya di sini. Jadi nanti di November Desember itu tidak ada sesuatu yang cukup berarti sekali, cuman sideways aja. Jadi ya. Jadi apakah sama dengan market saat ini? Ayo kita lihat secara market saat ini, apakah momentum yang terjadi itu sama? Jadi ini yang saya gambar ini saya tidak ngawur gambar-gambar sembarangan. Ini saya sedang menggambar sesuatu yang terjadi di dalam marketnya ke depan. Ini ya. Jadi kalau yang itu di karena itu tadi ini. Nah nanti akan ada double bottomnya di area ini. Ini akan ada momentum di November Desember ini akan ada double bottomnya. Setelah itu Desember Januari naik, dan berikutnya adalah mempersiapkan dari pra-halvingnya itu adalah dia tidak nanti di Maret tapi dia akan terjadi di Februari. Kenapa terjadi Februari? Karena di dalam pra-halving sendiri itu terjadi pergeseran 1 bulan. Jadi halving itu, jadi setiap 4 tahun halving itu mengalami pergeseran waktu antara 22 hari sampai 30 hari. Jadi lebih maju ya. Kalau menurut Bang Calvin akan terjadi 28 hari. Jadi ini yang saya gambar ini sama dengan maknanya yang di sini. Nih, sebelum dia naik. Jadi bukan saya ini berandai-andai, tidak teman-teman. Jadi apa yang saya gambar dari kemarin itu adalah persiapan dari halvingnya itu adalah cup and handle atau membentuk benang ini untuk dikawal. Ini sama, polanya sama. Kalau teman-teman perhatikan di 2019 itu mirip, semua detailnya mirip gitu ya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika pra-halving itu terbentuk, itu 2 bulan sebelumnya itu harga harus di bawah. Kenapa gitu Om? Ya kita lihat secara riwayat. Kalau teman-teman lihat dari rainbow chart itu hampir rataan semua di bawah, harganya ada di bawah nih di bawah ya. Ini harga di bawahnya. Jadi sebelumnya 2 bulan sebelumnya, jadi Februari itu akan momentum harga murahnya, bukan Maret, Februari, pertengahan sampai akhir. Jadi siapin danamu nanti di pertengahan Februari. Itu akan sampai 2025. Gitu ya teman-teman. Mungkin sudah cukup ya. Udah 1 jam lebih, tidak terasa. Oke, terima kasih buat Bang Calvin, buat Bang Fahri, buat siapa lagi, Bro Haikal, terus Bang Arci, Bro Elite Global, Bang Dwi, terus siapa lagi, Bunda Ira, Edi Ferguso, Smokis,
Ya, JW juga ada satu tadi berapa ya? Oh, Vicky. Rifki. Oh iya, Bro Sebastian ya, sampai. Karena saya tidak bisa ngeklik ini jadi satu-satu itu ya. Kalau Bro Vika ya, oke. Semuanya ya teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bro Oka ada nih. Bro Oka, Koming, Pak Edi, Riz tadi ya. Ya, untuk yang mau beli kaos-kaos itu bisa di Riz itu ya. Bisa invite dia terus dibantu untuk beli ya, teman-teman. Itu terima kasih semuanya. Indonesia Suka Ilmu, semua ini cuma sharing-sharing, tetap biar semua keputusan investasi. Ada itu nanti di VT saya ada telegramnya, barcode telegram yang warna biru, kamu itu screenshot aja, nanti inbox saya, nanti saya masukin di grup tele, gratis semua, tidak ada yang bayar gitu ya. Semua yang teman-teman pengen ikut grup tele gratis, cuman syaratnya ada, kamu subscribe aja YouTube Iwan Crypto gitu ya, sama IG Iwan Crypto. Terima kasih buat semuanya. Indonesia Suka Ilmu, take profit selalu. God bless you all.